Bagaimana cara sistem bagi hasil dalam bisnis UMKM? Misalnya ada saudara Anda atau teman Anda, katakanlah 3 orang ingin membuka sebuah bisnis. Lalu kira-kira bagaimana sistem pembagian hasil atau istilah kerennya saham? Yang terbaik itu seperti apa? Oke, bagi Anda yang belum follow channel ini, silahkan di-follow dulu karena banyak sekali wisdom bisnis dan kehidupan yang sangat menarik menanti Anda. Oke, akan kita bahas. Dalam sebuah bisnis, meskipun hanya 3 orang pemegang saham, harus ada 1 orang pemegang saham mayoritas, yaitu 51%. Tetapi yang banyak terjadi di kalangan kita, yaitu mereka bagi rata, yaitu 30%. Maka sebuah bisnis itu akan kacau. Mengapa demikian? Karena harus ada 1 orang yang menjadi leadernya. Harus ada orang yang paling layak mengambil keputusan. Dan orang-orang tersebut adalah orang yang paling banyak keluar modal. Contohnya sebuah UMKM, itu modalnya 100 juta. Maka kalau mau kongsi saham 3 orang, maka ada 1 orang yang menjadi leader harus keluar dana 40 juta. Sisanya 30 juta dan 30 juta. Intinya di sini paling banyak keluar modal. Atau bisa juga 50 juta. Sisanya tuh 25 juta, 25 juta. Lalu perlukah kita membuat suatu perjanjian atau MOU di hitam di atas putih? Tentu perlu. Karena namanya sebuah bisnis tentu harus memikirkan 2 aspek. Bisa bisnis itu menghasilkan uang dan sukses, atau juga bisa sepi dan rugi. Jadi isinya harus jelas dan tertulis. Oke, yang pertama, seandainya dalam sebuah bisnis itu ternyata rugi, maka siapa yang ingin menarik sahamnya keluar hanya akan dibayar 1 juta. Loh, mengapa hanya dibayar 1 juta? Bukannya tadi keluar uang 25 juta sampai 30 juta. Hanya bisa ditarik 1 juta. Nah, karena di sini disebut penalti. Pemegang sahamnya hanya 3 orang. Jadi kalau ada 1 orang yang menarik diri, habis saham duitnya tersebut, lalu usaha tersebut yang sudah berjalan sekian bulan atau sekian tahun, masa harus hancur gara-gara ulah 1 orang pemegang saham? Intinya, bisnis harus terus berjalan. Yang kedua, seandainya sudah menghasilkan uang dan ada pihak yang ingin menarik sahamnya, maka harus melewat dulu selama 3 tahun pertama. Dan selama 1 tahun bertahap 6 kali penarikan. Mengapa demikian? Ini untuk menjaga-jaga. Misalnya sudah untung nih, namun karena cekcok mulut atau mulai tidak senang, ada hubungan yang tidak enak dengan sesama pemegang saham. Lalu salah satu pihak ingin menarik diri sahamnya dan membuka satu usaha baru, model bisnis saingan yang sama di depannya. Nah, ini kan repot. Pelanggan bisa ditarik, pemegang saham satunya juga bisa ditarik sama dia. Nah, ini agar menjaga-jaga tidak terjadi masalah saingan bisnis ke depannya oleh pihak pemegang saham. Yang ketiga, profit bisnis 10% sampai 20% harus dialokasikan untuk dana investasi. Dana investasi atau dana darurat ini digunakan pada saat lagi sepi, ya, atau saat pandemi, tidak ada omset. Jadi bagaimana mau bayar karyawannya? Apakah pemegang saham itu mau keluarkan duit dari kantong sendiri untuk bayar gaji karyawan? Tentu tidak. Jadi disinilah gunanya dana investasi, dana darurat tadi. Dan misalnya nih, bisnis berjalan lancar, profitnya mulai banyak. Lalu ingin membuka cabang kedua, ketiga. Dananya kan sudah ada, sudah teralokasi di dana investasi. Jadi dana ini digunakan untuk kemajuan usaha bisnis ke depan. Ya, untuk renovasi, pengembangan usaha ke depannya. Jadi mengapa semua persyaratan ini harus dibicarakan di depan? Karena banyak sekali, hanya karena bisnisnya itu gagal. Jadi hubungan sebuah relasi saudara, teman, bisa menjadi musuh yang berat. Karena itu dibicarakan sedari awal. Adalah solusi terbaik untuk kebaikan kita bersama. Sukses selalu buat Anda. Terima kasih.